wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zahra Nabila Tunke, kelas 7F. Saya akan membawakan kembali cerita rakyat Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Srindil. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Mbok Srindil itu sudah lebih dari cukup, karena dia hidup seorang diri. Mbok Srindil sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Srindil melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan. Sambil melamun, dia menghayal seandainya dia punya seorang anak. Tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada orang yang membantu. Tapi suami saja tidak punya. Bagaimana dia bisa punya anak? Andaikan aku punya anak. Saat Mbok Srindil asyik melamun, tiba-tiba raksasa jelek dan bau muncul di hadapannya. Mbok Srindil ketakutan, sampai-sampai ia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa berkata dengan suara menggelegar, "Hai perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu biar aku makan sekarang?" Mbok Srindil menjawab dengan suara gemetar, "Anak, aku tidak punya anak." Raksasa itu mendekatkan wajahnya ke arah Mbok Srindil. Bau mulutnya membuat Mbok Srindil ingin muntah. "Kamu jangan bohong." Mbok Srindil menggelengkan kepala. Aku tidak bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku." Sang raksasa tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku tidak mau memakan kamu. Kamu sudah tua dan peot. Dagingmu pasti tidak enak. Itu pun kalau punya daging. Bisa-bisa gigiku bisa sakit menggigit tulang-tulangmu." Kemudian raksasa itu memberikan sebuah kantong kecil berisi biji timun. "Tanamlah biji timun ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satunya buahnya akan berwarna emas. Jika sudah masak, petiklah. Itu akan menjadi seorang bayi. Rawatlah dia dan beri makan yang cukup agar dia tumbuh sehat. Saat ia berumur 6 tahun, aku akan datang dan menagih anak itu. Dia pasti akan menjadi santapan paling enak." "Paham?" Mbok Srindil menerima kantong itu. "Sekarang pergilah," bentak raksasa itu. "Baiklah, aku akan pergi." Suaranya yang keras membuat Mbok Srindil lari terbirit-birit. Sesampainya di rumah, Mbok Srindil melaksanakan perintah raksasa. Dia menanam semua biji timun itu di segala miliknya yang kecil. Setiap hari ia menyiram dan merawat timunnya. Sering waktu tanamannya tambah subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa, salah satu buah dari tanamannya berwarna emas. Mbok Srindil memberi perhatian khusus kepada timun emas itu. Timun-timun semakin hari semakin masak. Timun emas itu pun juga tumbuh besar. Sudah waktunya
membelah timun itu. Sudah waktunya Mbok Srindil akhirnya memetik timun emas itu dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya dia karena mendapatkan seorang bayi perempuan menangis di Mbok Srindil si raksasa datang untuk menagih janji. Untung saat raksasa datang, timun emas sedang pergi ke pasar menjual timun-timun hasil kebun. Hai perempuan, mana janjimu? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Mbok Srindil berusaha untuk menenangkan raksasa itu. Hai raksasa, timun emas masih kecil, belumlah enak dagingnya. Datanglah 2 tahun lagi, pastilah dia akan jadi santapan yang lezat. Raksasa itu setuju dan berjanji akan datang 2 tahun lagi. Baiklah, awas ya, aku akan kembali 2 tahun lagi. Mbok Srindil terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya ada seorang petapa yang menyuruh timun emas pergi ke atas gunung. Mbok Srindil mengikuti pesan dalam mimpinya. Ia menceritakan semua kepada timun emas dan menyuruhnya pergi ke tempat petapa itu berada. Timun emas, anakku, hati-hati ya sayang. Terima kasih, timun emas pamit dulu ya. Timun emas yang patuh segera menuruti perintah ibunya. Ia menemukan rumah pertapa itu dan menceritakan semua kepadanya. Sang pertapa lalu memberinya 4 kantong yang hanya boleh dibuka jika timun emas dalam keadaan bahaya. Timun emas, ini kakek bawakan 4 kantong benda untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu. Terima kasih kek, timun emas pulang dulu ya. Timun emas pulang ke rumahnya, namun saat sampai di rumah, alangkah terkejutnya karena sang raksasa sudah menunggu. Mbok Srindil segera berteriak, raksasa itu sudah datang, aku takut. Lari timun emas, lari, selamatkan dirimu. Timun emas segera berlari. Sang raksasa menjadi marah dan mengejarnya. Timun emas teringat pesan sang pertapa. Sebaiknya aku buka kantong pertama. Sekarang dia membuka kantong pertama yang ternyata isinya adalah biji timun. Gadis cilik itu menebarkan biji itu dan sekejap muncullah kebun timun yang luas dan berbuah. Perhatian raksasa segera teralih. Dia memakan timun yang segar dan lupa pada timun emas. Dan saat timun itu habis, raksasa itu teringat pada timun emas dan mengejarnya kembali. Sang raksasa semakin dekat. Timun emas membuka kantong yang kedua. Ternyata isinya jarum. Aku sebarkan saja jarum-jarum ini.
sekarang dan muncullah hutan bambu yang lebat. Dan runcing. Timun Mas gelisah karena raksasa berhasil keluar. Kemudian Timun Mas mengeluarkan isi kantong yang ketiga, yang ternyata berisi garam. Dan berubah menjadi lautan yang dalam. Raksasa menyeberang dengan cepat. Kemudian raksasa tersebut berhasil keluar dari lautan. Timun Mas ketakutan dan lalu ia melempar kembali isi kantong terakhir yang berisi terasi. Kemudian muncullah lautan lumpur dan raksasa sangat marah dan tidak menyadari bahaya. Ia tenggelam ke dalam lumpur. Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan aku dari raksasa itu. Timun Mas kembali ke rumah dan bertemu dengan Mbok Srindil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.